Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah saudaraku, dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatannya hidup kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari setetes air. Nah, seperti inilah air yang Allah SWT ciptakan ketika besar, dari segumpal setetes air yang hina. Apa tuh ada hina hadirin? Bagaimana air yang hina itu Allah SWT menjadikan dia mulia. Selama 40 hari 40 malam Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan air itu menjadi segumpal daripada daging, segumpal daripada darah. Setetes air mani Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan menjadi segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari 40 malam. Inilah Allah SWT perlihatkan segalanya, isi langit dan bumi ini. Bagaimana manusia ini selalu bersyukur atas nikmatnya. Setelah itu dari segumpal daripada darah tadi Allah SWT ciptakan jadi segumpal daripada daging. Jadi 40 hari kedua jadi segumpal daging. Kemudian 40 hari ketiga Allah SWT jadikan daripada daging tadi tulang belulang dan lengkap, Allah titiskan daripada ruh. Inilah bagaimana manusia ini selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah kenikmatannya itu. Dan barang siapa kufur ingkar atas nikmatku, sungguhnya azabku sangat pedih. Hari ini bagaimana manusia Allah SWT uji keimanannya dia selama 1 bulan lamanya dengan diberikan manusia ini dengan puasa Ramadan, di mana di bulan Ramadan Allah uji keimanannya manusia, dia dapat menahan lapar, merasakan bagaimana kesusahan daripada orang-orang fakir dan miskin. Dia tidak makan, terkadang dia hari ini makan, siang tidak. Dia tidak dapat mencari pemasukannya dia. Terjadilah di bulan ini bagaimana manusia diuji keimanannya dia. Di bulan Ramadan Allah uji keimanan dengan COVID-19, hari yang trendy, yang karena virus baru, virus yang tren, virus yang keren. Bagaimana virus ini mewabah, yang dikatakan hasil penelitian menular. Virus ini menular. Maka terjadilah pemberlakuan peraturan pemerintah yang ada istilah lockdown, PSBB. Tapi apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi pengaruh pada ibadah-ibadah kita. Yang biasa normal, hari ini bagaimana kita selama bulan Ramadan. Yang biasa ke masjid, jadi tidak ke masjid. Kita tutup di rumah saja. Nama itu semua ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu ujian, yang mana lebih baik daripada amalnya. Nah, kita sebagai manusia hanya bersyukur hadir. Allah masih memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan telah 1 bulan lamanya kita laksanakan, dan 1 bulan lamanya kita hadapin ujian itu dalam keadaan puasa. Di dalam amal-amal ibadah kita mungkin tidak sempurna, mungkin ada yang aneh, mungkin ada yang janggal bagi kita.
hingga bagaimana tarawih dan sholat Jumat dilarang, bagaimana kita sholat di rumah saja. Nah ini hadirin Allah SWT, ini pernah terjadi zaman sahabat, zaman Rasulullah. Kita bagaimana belajar dari hikmah ini, belajar dari yang lalu-lalu. Mudah-mudahan semua ada hikmah yang terbaik bagi diri kita. Sudahlah, bagaimana kita hari ini belajar ikhlas dalam hati kita. Sekarang kita masuk ke dalam hari yang sangat fitrah, hari yang fitri, yaitu Idul Fitri. Kita mencapai daripada kemenangan kita. Mungkin ada yang aneh, ada yang Idul Fitrinya dilarang, ada yang bisa. Inilah hadirin dan hadirat Allah SWT, inilah dunia. Dunia ini seperti inilah. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah sedang gurau, permainan. Dunia itu seperti itu. Innamal hayatad dunya laibu wa lahun. Kesenangan yang menipu. Dunia itu tidak ada yang kekal dan abadi, hadirin. Dunia itu hanya 60-70 tahun saja. Tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi itu di akhirat selama-lamanya. Maka dunia inilah kita manfaatkan perbaikan daripada diri kita. Bagaimana kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini di dalam suasana seperti ini, saya hanya menghimbau, menyampaikan pada saudara-saudara kita bagaimana lihat perbaiki daripada hati kita. Bagaimana kita hati kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya bagaimana diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fat'anal ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar. Bagaimana bala, wabah, semua ini fasad dan munkar itu jauh daripada diri kita. Bagaimana penyakit-penyakit ini kita serahkan pada Allah SWT. Semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suasana-suasana yang tidak normal ini Allah SWT sempurnakan menjadi normal kembali. Mungkin inilah dunia akhir zaman. Ini akhir zaman seperti ini. Segala yang tidak mungkin terjadi, dia terjadi. Semuanya yang tidak mungkin terjadi pasti terjadi. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin, saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua, saat inilah kita saling ikhlaskan, saling memaaf-maafkan. Mungkin ada istilah kita tidak boleh mudik, ya, tidak bisa pulang kampung atau bagaimanapun, ya kita tetap silaturahmi. Bagaimana silaturahmi tetap berjalan? Kita gunakanlah silaturahmi lewat media sosial. Yang mana dulu kita mungkin itu ada hikmahnya. Yang biasa kita hura-hura, berfoya-foya, hari ini kita tidak berfoya-foya, tidak hura-hura. Ada hikmahnya dan manfaat. Di balik semuanya ada hikmah yang Allah berikan pada diri kita, supaya kita ingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan, hadirin? Nikmat telah diberi, nikmat mata untuk melihat, nikmat mulut untuk bicara, nikmat daripada tangan, kaki, semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagaimana kita di bulan yang penuh barokah, bermanfaat, kita saling memaaf-maafkan. Mungkin ada saudara-saudara saya yang tidak sempat, saya minta maaf kepada beliau, mungkin kepada pemerintah dan pejabat yang mungkin saya biasa ke rumahnya, mungkin sekarang tidak, saya mohon maaf lahir dan batin kepada beliau. Dalam keadaan seperti ini, ya inilah manfaatnya media sosial. Ada namanya grup dan sebagainya. Ya, kita mohon maaf dan lahir dan batin. Nah hadirin itu Mas Bapak. Sekarang seperti saya saja pribadi yang biasanya silaturahmi
karena tidak ada namanya izin cuti dalam tahun ini, maka hari ini ya saya bekerja. Saya biasa juga mengisi pengajian, hari ini tidak bisa. Sekarang kita sebagai pelayan masyarakat, jadilah pelayan yang baik. Seorang majikan apabila dia mengikuti aturan daripada majikannya, maka dia akan mendapat gaji yang baik. Seorang pelayan apabila melayani kepada majikan yang dengan baik, maka majikannya akan perhatikan dia. Apabila kita tidak melayani daripada majikan itu dengan baik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita dapat ujian, dapat teguran. Begitulah hadirin. Kami sebagai pelayan masyarakat, ya kebetulan bekerja melayani pada masyarakat di bidang pengairan, kita harus mengetahui halal haramnya. Nah, bagaimana kita nih melayani dengan baik. Air kita alirkan. Jadi air ini tidak mati sebenarnya. Mungkin ada satu masalah trouble di lapangan, kalau mati ya silakan lapor kepada bagiannya, itu administrasi. Inilah hadirin. Nah, keadaan sekarang, bagaimana semua manusia diuji. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Semua diuji sesuai kemampuannya, sesuai keimanannya. Diuji sesuai kemampuan dan keimanannya dia. Apabila dia makin dekat pada Allah SWT, makin tinggilah ujian itu. Hadirin, kita lihat dia pada pohon kelapa. Kelapa itu apabila dia tinggi, diterpa angin, maka goyangannya makin terasa kencang. Maka kelapa bisa jatuh. Begitu juga keimanan kita apabila tinggi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ujiannya nih ya, begitu besar juga. Hari ini bagaimana kita ujian itu kita sikapin dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala, hati dengan jiwa yang besar. Kita harus berjiwa besar untuk menerima daripada ujian itu. Jadi semua dunia wal akhirah semua tergantung diri kita masing-masing. Jadi sekarang ini kita manfaatkanlah dengan baik di momen hari yang fitrah ini, kita saling bermaaf-maafan, silaturahmi tetap. Kenapa? Silaturahmi akan memanjangkan umur kita, berkah rezeki, berjabat tangan, berguguran dosa. Nah hadirin Allah SWT, mungkin demikianlah penyampaian apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mungkin lewat media inilah saya dapat menyampaikannya. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan kami dalam pelayanan ini, kami mohon maaf lahir dan batin. Di bulan yang suci dan mubarakah ini, saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita harus hadapi ujian ini dengan hati yang lapang dan ikhlas. Mungkin demikian. Kita akhiri. Mungkin kesalahan ada dalam diri saya, kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pada hadirin dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.